Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Mas Hendra. Akhirnya ya kita bisa ketemu. Jadi teman-teman, aku kenalin dulu. Di depan saya ada Bu Puji. Beliau itu salah satu subscriber gitu ya, yang menurutku sangat unik, sangat setia. Beliau berasal dari Merauke, datang jauh-jauh ke Bali hanya untuk berterima kasih sama Ngaji Roso gitu ya. Nanti kita akan gali gitu apa yang membuat, yang menggerakkan beliau hadir ke sini. Tapi sebagai prolog barangkali teman-teman perlu tahu gitu, Bu Puji itu ketika kemudian tidak bisa nonton Ngaji Roso gitu, mesti WA nih ya. Mohon maaf Mas Hendra, hari ini aku nggak bisa nonton karena jaringan internet bermasalah sampai beberapa hari ke depan gitu ya. Sebulan lebih pernah. Oke. Baik, mungkin langsung diceritakan aja Bu Puji. Udah lama kan pengen ketemu sama Ngaji Roso, ketemu sama saya. Mungkin dari cerita Bu Puji nanti mudah-mudahan bisa ada sesuatu yang teman-teman dapat gitu. Karena Bu Puji kan dulu juga berangkatnya minus juga gitu kan. Monggo Bu Puji, silakan. Saya juga bingung mau mulai dari mana. Intinya sudah lama saya punya mimpi ingin ketemu Ngaji Roso. Yang jelas saya belajar banyak hal dari semua narasumber Ngaji Roso tanpa terkecuali. Jadi saya memang khususkan datang ke sini kepengen ketemu Ngaji Roso untuk ngucapin terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya, karena selama ini sudah menjadi teman saya, sudah menjadi mensupport saya dan keluarga. Selama ini mungkin nggak secara langsung, tapi menurut saya yang setia, yang selalu support saya adalah video-video Ngaji Roso yang selama ini saya pelajari. Kemudian saya ada di titik ini juga ya melalui proses panjang tentunya. Berapa tahun sih nyimak videonya Ngaji Roso? Kalau nggak salah di awal 2019 apa ya? Waktu itu Mas Hendra waktu itu ada ini, waktu masih ada Mas Bonang. Oh iya. Iya, almarhum. Terus videonya siapa? Iya, Mas Yunus, Mbah Singolawu. Oh iya. Iya, itu masih pokoknya yang lama-lama lah sekitar. Dan Bu Puji itu setiap video teman-teman selalu komentar gitu ya. Jadi ada dua ya, yang mungkin teman-teman dekatku juga banyak yang tanya, siapa sih Bu Puji itu siapa, sama Alexa itu siapa? Dua orang tuh nggak pernah saya ya. perhatikan itu. Iya, nggak pernah, Alexa. nggak komen, selalu komentar gitu kan. Oke, Bu, terkait dengan finansial. Dengar-dengar kan Bu Puji dulu berangkatnya minus gitu ya. Terus kemudian terapin beberapa sesuatu yang didapat dari video-video Ngaji Roso dan kemudian sekarang bisa bangkit gitu. Nah, ini cerita ini aku harap bisa menggerakkan teman-teman yang sedang mengalami hal yang pernah dialami oleh Bu Puji gitu. Mungkin bisa di-share gitu, Bu. Gimana itu ceritanya? Awalnya kami memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Terus bahkan sempat sampai sekitar 4 hari saya nggak berani keluar rumah. Karena dalam 1 hari bisa 2-3 orang yang nagih utang. Jadi angsuran kalau nggak salah setiap bulannya lebih dari 27 juta. Dan memang kita nggak bisa, maksudnya pendapatannya minus gitu. Sampai saya nggak berani keluar rumah sekitar 4 hari. Saya ingat banget itu. Dan setelah lihat Ngaji Roso, setiap hari saya nonton videonya. Setelah itu
kayak ada semangat. Saya nggak boleh gini terus, nggak boleh lari dari kenyataan. Saya harus terima ini gitu. Terus itu kalau nggak salah ada momen di mana salah satu narasumber ngaji Roso itu sesepuh, kalau nggak salah ngomong tentang hubungan orang tua, dan ini akhirnya awal yang saya lakukan adalah minta maaf ke orang tua, bapak, ibu saya, dan ibu mertua. Itu. Terus sampai ada, ya mungkin hari keempat saya bangun pagi, anakku masih kecil, yang kedua masih bayi, terus mandi, beres-beres, bersih-bersih rumah, pintu jendela tak buka semua. Saya memang mempersilahkan orang bank atau yang nagih utang itu datang ke rumah. Jadi saya hadepin memang gitu dengan bahasa apapun itu. Seru. Iya. Jadi saya hadepin, mereka datang, lalu saya cuman bilang saya siap bertanggung jawab, apa maksudnya bayar utang semua hutang-hutang saya, tapi saya minta waktu dan prosesnya gini, saya lagi ngalamin keadaan yang seperti ini gitu. Ya pastinya banyak tekanan, banyak bahasa yang nggak nyaman tentunya kayak gitu. Jadi di situ mulai terbuka pola pikir, saya nggak boleh gini. Tidak lari dari masalah ya. Saya hadapin gitu. Terus suami cuman menguatkan setiap hari, bilang kamu nggak sendiri, kita hadapin sama-sama gitu. Terus saya nggak berani ketemu orang, Mas. Saya nggak berani ketemu orang, kayak malu. Selain malu, beban gitu. Ya namanya dengan hutang yang ratusan juta, 600 lebih waktu itu. 600 juta lebih ya? 680-an. Waduh, hampir 700. Iya, hampir 700. Kalau sebelumnya mungkin yang sudah kami lunasi di total ya lebih dari segitu. Tapi kalau boleh tahu, bisnisnya Bu Puji dulu yang waktu jatuh itu bergerak di bidang apa? Awalnya kan suami di karyawan perusahaan swasta, di bidang ekspedisi juga. Terus perusahaannya kayaknya kurang lagi bermasalah, terus kita nggak terima gaji, jadi semuanya. Terus rumah saya ada 2 sebelumnya, Mas. Iya. Itu yang satu terjual untuk nutupin. Dan di situ ada cerita menarik juga dari ngaji Roso, kan ada pelajaran gini, kalau berdoa harus detail. Dan saya pernah merasa salah doa. Akhirnya ya semuanya terkabul, tapi sesuai dengan doa saya. Iya. Contohnya. Jadi gini, ya Allah, saya kepengen rumah saya laku untuk bayar hutang. Nah di situ rumah saya laku harusnya kalau dikalkulasi masih sisa gitu. Tapi karena doanya cukup bayar utang, ya sudah gitu. Rumah jadi, yang satunya maksudnya. Iya. Ya. Terus adik saya kecelakaan, nabrak orang meninggal. Dan kedua lagi kecelakaan, mobilnya terbalik, kita harus ganti mobilnya orang 320 juta. Ya, begitu. Kejadiannya bertubi-tubi, dan kalau ingat itu rasanya kayak mimpi untuk ada di hari ini gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu, ketika kemudian sudah ada kesadaran bahwa aku nggak akan lari dari masalah ini akan aku hadapi gitu ya. Waktu itu yang ada di benak Bu Puji, yang ada di pikirannya Bu Puji yang paling dominan apa? Pasti bakal bangkit lagi, nggak mungkin enggak gitu. Seperti apa, bisa diceritakan nggak ke teman-teman gitu? Kalau waktu itu pertama ya ngeblank, Mas. Nggak punya harapan, sudah kayak putus asa. Tapi ketika saya nggak boleh lari nih gitu, saya cuma minta, Tuhan, kalau memang semua ini harus saya hadapi, bahkan saya harus menanggung malu atau apapun itu, saya terima. Tapi saya mohon diberi kekuatan. Cuma itu doa saya waktu itu. Dan hampir tiap hari nonton video-video kita? Tiap hari.
Jadi saya kalau nonton video ngaji Roso itu bukan sekali, Mas. Setiap satu kali video saya tonton bisa 3-4 kali. Iya, karena sekarang kan video durasinya panjang, jadi ada yang terlewat karena jaringan, karena mungkin waktu gitu banyak yang terlewat memang begitu. Tapi tiap hari nonton sambil masak, sambil pokoknya ngapain aja gitu, beres-beres begitu, sampai anak saya hafal musiknya ngaji Roso. Iya. Intronya ya. Iya. Apa sih pelajaran-pelajaran yang kemudian sangat melekat di pikiran Bu Puji yang kemudian itu pelan-pelan Bu Puji menerjemahkan dalam bahasa perbuatan, menerapkan